Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kembali lagi bersama saya Muhammad Aliskan selaku host dalam acara BEM FEB Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu Saudara Nelas Harlowin selaku Ketua dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sibukannya apa aja sekarang? Hari ini sibuknya udah semester tua ya. Ada beberapa mata kuliah yang masih ditempuh. Ya. Juga sekarang kegiatannya mungkin ya ada beberapa ngurusin DPM. Internal DPM sendiri. Ya. Poinnya untuk kegiatan sibuk mungkin itu saja. Ya sebagai mahasiswa berorganisasi itu aja. Nggak ada kegiatan-kegiatan khusus kayak antar bisnis atau nggak ada. Cukup selesai pada bangku kuliah. Juga sebagai human organisator ya. Selain akademis, organisator juga. Iya. Siap. Jadi match lah. Oke, mungkin bisa diberikan gambaran umum apa itu DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa itu apa sih? Monggo Mas. Ini sebenarnya kan buat adik-adik maba juga ya. Salah satu tujuan buat mahasiswa. Jadi mungkin Dewan Perwakilan Mahasiswa itu kalau di SMA itu mirip MPK mungkin. Oh, MPK. MPK. Karena kan jenjangnya udah beda banget nih antara SMA sama kuliah. Kalau DPM sendiri itu yaitu ada lembaga legislatif di fakultas karena kita lingkupnya fakultas. Apa itu legislatif? Mungkin teman-teman harus paham dulu apa itu trias politika. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Ya mungkin teman-teman bisa cari tahu sendiri lah mengenai itu. Saya pengen fokus ke legislatif. Ya legislatif itu apapun yang touch dengan perundang-undangan itu adalah darah kami selaku legislatif. Ya seperti pembuat produk hukum lebih enak ngomongnya. Produk hukum untuk kegiatan UKM terutama kegiatan UKM, istilahnya fungsi penerangan buat teman-teman. Jadi buat garis-garis besar kesepakatan untuk teman-teman UKM dan Ormawa pada khususnya mengenai kelembagaan yang ada di Fakultas FEB sendiri. Gitu. Terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah BEM FEB kumpulkan. Oh siap. Yang pertama dari Lailatul Yulfah. Dari Lailatul Yulfah, apa saja yang menjadi ruang lingkup kegiatan pada Ormawa DPM FEB UNED ini? Dan apakah ada ketentuan, persyaratan, misal tes untuk mengikuti DPM ini, Mas? Oke, pertanyaan cukup menarik dari Lailatul Yulfah. Ya. Namanya juga menarik juga ini. Ruang lingkup kegiatan pada Ormawa DPM itu ya tadi sebenarnya sebelumnya sudah saya jelaskan, apapun yang menyangkut tentang masalah regulasi tentang iklim kelembagaan di fakultas adalah ranah kami. Termasuk jadi poros utama kami adalah aspirasi teman-teman. Kalau kegiatan secara program banyak lah. Salah satunya yang paling eksis biasanya yang sering didengar di telinga teman-teman kita adalah penyelenggara pemilihan. Ya. Juga kami ada sekolah legislasi untuk mengeduket teman-teman mengenai apapun yang berkaitan dengan hukum, dan karena kita fakultas ekonomi makanya kita matchkan isu-isu hukum dengan ekonomi seperti itu. Ruangnya lebih sebenarnya pada kita selaku DPM itu adalah poros aspirasi teman-teman untuk sebagai penghubung atau jembatan teman-teman mahasiswa kepada pihak-pihak terkait, entah dari dekan, entah sarpras atau apapun. Ya gitu pokok gampangnya tugas kita seperti itu. Kalau pertanyaan kedua? Ketentuan syarat. Syarat tes masuk DPM. Ini yang paling menarik. Syarat menjadi DPM itu untuk hari ini kita belum perbarui undang-undangnya, karena kami punya undang-undang pemira namanya. Itu yang mengatur tentang mekanisme dasar untuk pembuatan juknis di pemira. Juga ada syarat-syarat untuk calon pendaftar sebagai bakal calon pendaftar ketua BEM maupun anggota legislatif di DPM. Kalau syaratnya sebenarnya untuk hari ini minimal itu semester 3. Semester 3. Iya, jadi untuk adik-adik maba terutama khususnya itu belum bisa diperkenankan. Tapi kami dari DPM juga tidak menutup teman-teman mahasiswa baru untuk bergabung bersama kami, bisa melalui namanya staf muda. Setelah mungkin kita dari DPM juga butuh regenerasi kaderisasi lah seperti itu.
Untuk sementara ini itu syaratnya. Semester 3 dengan catatan-catatan tertentu yang telah kami atur di Undang-Undang Pemira ini. Seperti itu. Oke, mungkin misal tesnya Mas masuknya tes wawancara atau berkasnya aja, mungkin tes apa aja yang dilalui oleh teman-teman ini? Secara kalau detailnya sebenarnya kita udah atur ya di Undang-Undang Pemira, tapi kalau secara gampangnya itu ya mirip sama teman-teman yang lain, yaitu cara pendaftarnya itu melalui mekanisme pemira. Nah, ini bedanya dari UKM Ormawa lain dengan DPM. Kalau teman-teman Ormawa lain, ketika formatur telah dibentuk atau ketua telah ditetapkan, akhirnya buka oprek. Iya, buka oprek. Ya, biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Kalau kami secara pure, kita yang ingin mendaftar di DPM itu harus lewat jalur pemira, juga ikut kampanye. Nah, sistemnya itu ada dapil di FEB, agak ribet ya, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Ada dapil 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ada dapil 1 ekonomi bangunan, dapil 2 manajemen, akuntansi, dan juga D3. Setiap dapil itu ada limitasi. Syarat limitnya hanya 4 anggota saja. 4 anggota per dapil. Per dapil ya. Per dapil. Apabila lebih, itu diadakan pemilihan secara dapil. Oh, jadi dapil dipilih lagi kalau lebih dari 4. Nah, benar sekali. Di situ juga diterangkan apabila kurang dari dapil itu kurang ya, perwakilannya, kita nanti ketika kepengurusan telah terbentuk, kita kirim delegasi ke teman-teman himpunan. Kalau manajemen kurang, ya kita kasih delegasi buat mengirimkan perwakilan dari HMCE. Seperti itu. Jadi untuk masuk dari DPM itu harus lewat dapilnya masing-masing ya? Ya, betul sekali. Salah satunya minimal kalau bisa 4 orang, kalau lebih dari 4 limit kalau lebih dari 4 orang harus ada pemilihan di dapil. Kalau kurang nanti lewat himpunan delegasi. Kalau syaratnya itu tadi sih, syarat-syarat administratif sama semester 3 terutama. Oke, ini pertanyaan dari Muhammad Alfi Al-Fatah, sama pertanyaannya. Cuman yang beda ini kapan pendaftaran DPM dibuka nih, Mas? Nah ini. Kapan DPM dibuka? Ini bersamaan dengan pemira diadakan. Jadi runtutannya pemira mungkin teman-teman biar ada gambaran ya teman-teman, maaf saya jelaskan. Jadi pemira awal bisa dikatakan masuk ke dalam iklim pemira, katakanlah ketika DPM sudah membuka open recruitment untuk KPUM dan Panwaslu. KPUM dan Panwaslu setelah itu menetapkan struktur di KPUM dan Panwaslu. Setelah terjadi itu kita KPUM dan Panwaslu membuka membuka lebar kepada teman-teman FEB untuk mendaftar siapapun yang ingin menjadi bakal calon eksekutif maupun legislatif di situ. Di situ juga ada waktu untuk kampanye sampai pada sesi terakhirnya, goalsnya yaitu pemilihan. Tapi sebelum pemilihan nanti biasanya ada semacam sosialisasi dari bakal calon. Ya seperti itulah, ada istilahnya bergening politik yang baik di iklim FEB ini seperti itu. Jadi agak lama. Lah ketika kapan pendaftaran di BEM nggak bisa tertanggal secara pasti karena kita lihat mekanisme dalam pemira ini juga. Pertimbangannya itu. Kalau rare-nya mungkin sekitar November akhir. Tapi nunggu keputusan pasti dan pasti akan diinformasikan ya di Instagramnya di DPM. Sangat pasti. Kapan? Instagramnya DPM apa ini, Mas? Oh, DPM FEB UNED. Jangan lupa di follow ya, DPM FEB UNED. Untuk apabila yang ingin ikut informasi joinnya pemilihan kapan? Kepo-kepo silakan. Asik lah. Oke, pertanyaan berikutnya, peran DPM terhadap lingkungan fakultas, Mas, dan bagaimana struktur organisasinya di DPM ini ada. Tadi kan kalau peran DPM sudah gugur ya, sudah dijelaskan ya. Mungkin langsung struktur organisasi. Kalau struktur dari kami lumayan agak menarik. Kita jadi yang pertama adalah saya sebagai ketua umum, yang selanjutnya itu ada sekjen. Kita nggak ada wakil di DPM, jadi langsung sekjen, sekretaris jenderal, diikuti dengan 3 komisi. Pertama ada komisi 1 komisi legislasi, komisi 2 yaitu komisi pengawasan, komisi 3 yaitu komisi aspirasi. Nah di sini komisi pun juga ketua komisi punya strukturnya, punya wakil sekretaris komisi, juga ada anggota diikuti dengan anggota seperti itu. Komisi 1 bagian pembuatan undang-undang, komisi 2 fungsinya sebagai pengawas terutama kepada eksekutif, pada khususnya yang aspirasi ini sebagai striker utama kita yaitu
poros untuk kami bekerja dari aspirasi teman-teman. Jadi aspirasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. So, Baik, pertanyaan berikutnya, ini keuntungan, benefitnya nih masuk DPM. Aku suka istilah pertanyaan yang istilahnya apa ya? Kita nggak ada jaminan apapun di sini. Semuanya mungkin sama lah. Organisasi adalah wadah yang mati. Tinggal kita yang mengisi bagaimana suatu organisasi itu berjalan lebih baik. Kalau mau ngomong keuntungan, mungkin agak sensitif ya. Mungkin ya bisa dirasakan nanti lah. Kalau gambaran lebihnya, setidaknya kita sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa FEB tahulah bagaimana mekanisme sidang yang benar, basicnya seperti itu. Terus mungkin kita juga membuka ruang diskusi dengan teman-teman yang berposisi strategis, mungkin entah itu dari teman-teman FEB sendiri, entah dari luar teman-teman FEB sendiri. Juga sering ada komunikasi dengan para jajaran beliau-beliau yang ada di dekat juga. Jadi masalah apa istilahnya, link mungkin ya, bukan link sebenarnya, relasi yang benefitnya pada apa ya, penambahan preferensi, wawasan dan sharing itu, pola pikir, pembentukan pola pikir juga baik. Tapi kalau basicnya memang kita DPM ilmunya mungkin tata sidang yang benar, cara membuat undang-undang. Setidaknya kalau teman-teman tertarik yang nantinya mungkin bisa menduduki beliau-beliau yang kemarin habis demo lah, simulasinya ada di kita seperti itu. Kalau teman-teman punya preferensi atau pandangan untuk ke sana, setidaknya kami siap menjadi wadah fasilitator simulasi untuk bisa ke titik-titik beliau-beliau yang kemarin di demo seperti itu. Jadi salah satu benefitnya adalah belajar gimana mainnya legislasi lah. Bener. Biar tahu lah darah legislasi sebenarnya kayak gimana sih. Kemarin beliau-beliau yang di demo itu bener nggak sih seperti itu ya? Mungkin bisa banyak belajar di kami. Di DPM tentunya ya, Mas? Iya. Iya Mas, mungkin program kerja yang sudah dilaksanakan sampai sekarang mungkin, dan yang mau dilaksanakan mungkin. Program kerja yang kami telah laksanakan sebenarnya banyak lah. Ketika awal periode kita juga udah serap aspirasi. Terus awal periode kita juga membenahi masalah sarpras di gedung KM Ormawa kemarin. Dan terima kasih kepada teman-teman juga para komponen-komponen yang lain akhirnya bisa terselesaikan. Habis itu kita juga kita mengawal benar mengenai topik-topik panas yang kemarin tentang masalah perkuliahan daring, KKN dan juga masalah bantuan. Itu yang kemarin agak gesekan panas dan kita terus kawal lah sampai akhirnya ya mungkin ada yang terjawab dan ada yang tidak. Betul. Lalu kami juga habis setelah masuk pada semester 7 ini atau termin kedua di tahun 2020. Ya, termin kedua organisasi ini kami melakukan stuba dengan UB dan juga kami juga melakukan anjang sana dengan teman BPM Fakultas Farmasi mengenai masalah-masalah kondisi sekarang lah. Teman Ormawa mungkin juga paham kurang jauhnya mungkin sama karena pandemi dan lain sebagainya. Jadi gimana sih cara organisasi lebih adaptif terhadap lingkungan posisi pandemi seperti ini? Poinnya itu sih kita stuba kemarin. Baik, kesan pribadi Mas Neles Harlowin ini menjadi anggota DPM. Kesan pribadi Mas setelah saya jadi anggota DPM ini, apa yang mungkin berubah, apa yang mungkin didapatkan? Saya sangat berterima kasih kepada diri saya untuk sampai di titik ini. Banyak pengalaman-pengalaman yang sangat ekstrim saya rasa. Dan juga itu yang membentuk karakter, pola pikir dan mental terutama, karena semua bisa dibeli sama uang menurutku. Apapun bisa dibeli dengan uang, hanya satu, pengalaman. Siap. Jadi pengalaman itu sangat berharga dan tidak bisa dibeli dengan uang. Satu-satunya hal yang nggak bisa dibeli dengan uang. Mungkin nanti Mas Neles bisa teman-teman ini yang mau join DPM atau mungkin ada saran dan masukan teman-teman ke mahasiswa baru khususnya. Teman-teman mahasiswa baru. Ya. Ini apa nih? Promosi UKM sih Mas. Oke. Jadi buat teman-teman ini saran sebenarnya. Untuk teman-teman maba pada khususnya, jadi jangan sia-siakan waktu kalian pada berproses ketika di jenjang perkuliahan. Banyak pelajaran ataupun preferensi yang bisa didapatkan tidak hanya di
bangku kuliah saja. Walaupun sebenarnya tidak menutup kemungkinan bangku kuliah saja cukup sebenarnya, tapi untuk masalah tentang soft skill, bukan hanya sebatas soft skill, tapi juga tentang masalah relasi dan konstruk berpikir teman-teman nantinya berproses pada fakultas ini menjadi lebih baik. Alangkah baiknya ketika teman-teman bisa gabung atau belajar bersama kami di Dewan Perwakilan Mahasiswa pada khususnya, dan teman-teman Ormawa UKM di FEB pada umumnya. Seperti itu mungkin yang intinya, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu lah, kuliah pulang. Ya baik, tapi alangkah lebih baik ketika teman-teman bisa berproses bersama kami dengan teman-teman Ormawa UKM. Kalau untuk DPM sendiri, tadi sudah saya sampaikan, kalau ingin belajar mengenai daerah legislatif, kami bisa memfasilitasi teman-teman maba. Silakan untuk belajar dan bergabung bersama kami di Dewan Perwakilan Mahasiswa FEB UNED. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya. Siap. Mas Nelos. Oke. Jangan lupa buat follow Instagramnya DPM Ya, di DPM, @dpm.net Yap. dan juga di Instagramnya BEM. Jangan lupa buat komen, like, share, dan subscribe di channelnya YouTube, dan tunggu podcast UKM Ormawa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.